Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Pratama Nugraha dengan NPM 217002033. Dan pada tugas besar praktikum fisika kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu densitas, simulasinya di aplikasi PET, dan implementasi di dunia nyata. Baik, kita langsung ke videonya. Baik, densitas atau massa jenis. Densitas sendiri adalah perbandingan atau hasil bagi antara massa atau benda bobotnya dengan volume benda. Dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume, di mana Rho itu adalah massa jenis, M itu adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Di sini ada salah satu contoh densitas di dunia nyata, yaitu laut mati. Kenapa? Kadar garam yang tinggi menyebabkan air pada laut mati memiliki massa jenis yang besar, yaitu 1,24 gram per senti kubik, di mana densitas air sendiri rata-rata berkisar sekitar 0,99 gram per senti kubik, sehingga menyebabkan manusia dan benda lain mengapung di atasnya. Lalu, kedudukan benda dalam zat cair, yaitu ada 3 kedudukan. Yang pertama, mengapung, melayang, dan tenggelam. Di mana mengapung adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dan melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir adalah tenggelam, di mana massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi PET-nya ya. Di sini ada beberapa benda, yaitu styrofoam, wood atau kayu, es, brick atau batu bata, aluminium. Nah, di sini ada beberapa benda, dan benda ini berbeda benda dan berbeda pula massa jenisnya. Nah, kenapa bisa berbeda massa jenis? Karena beberapa benda berbeda kerapatan dalam benda itu tersendiri. Nah, yang pertama styrofoam. Nah, si styrofoam ini memiliki densitas 0,15 kg per liter. Nah, di mana densitas styrofoam ini sendiri lebih kecil daripada densitas air. Nah, di sini harusnya benda ini melayang ya. Nah, masuk ke percobaannya. Nah, di sini bendanya melayang, bukan melayang, mengapung di permukaan air. Karena ini bisa terjadi dikarenakan densitas styrofoam itu tersendiri lebih kecil daripada densitas air. Masuk ke benda selanjutnya, wood. Nah, massa jenis kayu ini atau wood itu lebih kecil daripada massa jenis air yang harusnya mengapung. Nah, ini udah mengapung. Kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu es. Nah, untuk es sendiri yaitu 0,92 kg per liter, di mana massa jenis ini hampir mendekati massa jenisnya air. Nah, seharusnya es ini itu bukan mengapung, bukan tenggelam, melainkan melayang di tengah-tengah permukaan air, di tengah-tengah air. Nah, ini kan melayang. Berarti massa jenis es itu bisa disebut hampir mendekati dengan massa jenis air gitu. Lalu kita ke benda selanjutnya, brick. Nah, massa jenis batu bata ini lebih besar daripada massa jenis air. Seharusnya si batu bata ini tenggelam. Nah, ini tenggelam. Lalu ke benda yang terakhir, aluminium. Ini juga sama seperti bata, massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenisnya air. Nah, ini juga tenggelam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap benda itu memiliki kerapatan benda itu tersendiri. Semakin rapat benda, maka benda itu akan densitas benda itu akan semakin besar. Dalam artian densitas
kerapatan itu berbanding lurus dengan densitas. Semakin rapat, maka densitasnya itu semakin tinggi, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh implementasi densitas di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak contoh densitas itu di dunia nyata implementasinya, tapi saya mengambil salah satu contohnya saja, yaitu kapal selam. Kenapa sih kapal selam itu bisa mengapung dan tenggelam gitu loh? Ini dikarenakan dalam kapal selam itu memiliki namanya itu tangki pemberat. Nah, tangki pemberat itu sendiri berisikan udara dan air. Dimana ketika kapal selam itu istilahnya itu mengapung di permukaan air dan kapal selam itu ingin tenggelam, maka si lambung air itu yang berisikan udara, kita isikan air dengan memompanya. Sehingga si berat kapal selam itu, densitasnya si kapal selam itu lebih besar daripada si densitasnya air laut. Begitupun sebaliknya, ketika kapal selam itu ingin mengapung lagi, maka kita tinggal memompa air itu keluar, sehingga pada lambung kapal selam itu hanya terisikan udara, sehingga si bobot kapal selam itu, si densitas kapal selam itu lebih kecil dari densitasnya air. Nah, seperti itu. Mungkin sekian ya simulasi percobaan dan penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.